Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Oh, Fatir, ya. Fatir, ada apa tidak hadir? Sakit. Ada suratnya? Tidak ada. Nanti lain kali kalau yang lain ya dikasih tahu Fatir kalau sudah mau sekolah atau sakit kondisinya kirim surat ya. Baik, Fatir minta hadir ya hari ini. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan proyek ya. Proyek yaitu P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah sampahku tanggung jawabku. Proyek profil mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat atau bisa juga mengolah sampah menjadi barang yang bernilai seni ya. Kemudian tujuan proyek kita adalah yang pertama, peserta didik memahami dampak dari aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan hidup di dunia maupun lingkungan sekitarnya, khususnya bagaimana melakukan pengelolaan sampah di sekitarnya. Yang kedua, melalui pengelolaan sampah diharapkan peserta didik dapat membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Ya. Nah, sebelum kita mengerjakan proyek, sebaiknya anak-anak amati terlebih dahulu video berikut ini. Kita hidup di Tuhan yang sama. Tapi kenapa seringkali kita lupa untuk menjaga rumah kita ini tetap bersih. Setiap hari kita melihat sampah di mana-mana, di jalan, di sungai, bahwa kita tidak seharusnya bersih. Ini bukan soal kebencian, tapi juga soal kebiasaan. Sampah yang ditinggalkan barang yang rusak makanan
dari yang lain. Pasti itu sama sekali sama dan terima kasih. Ada penting yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kantong plastik. Kantong plastik ini besar sekali berurai dan biasanya akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA dan juga lautan. Kemudian yang kedua, ada botol kemasan plastik. Ini juga besar sekali berurai. Kemudian yang ketiga, ada plastik makanan sekali pakai yang biasanya berbahan dasar styrofoam. Menurut penelitian, styrofoam ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk berurai. Kemudian yang terakhir, ada plastik kemasan saset yang kita jumpai juga di sehari-hari. Biasanya ada pada minuman, kemudian sampo, sabun, dan biasanya kemasan saset ini juga berakhir di tempat pembuangan akhir, TPA, dan juga lautan. Jadi anak-anak sedang mengamati ya tentang sampah di sekitar kita. Nah, ya anak-anak, jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat begitu banyak sampah yang menumpuk seperti yang sudah anak-anak saksikan tadi, ya? Yang perlu kita lakukan tentu kita harus membersihkan sampah tersebut. Mengapa kita harus membersihkan sampah? Pertama, kita menjaga kebersihan dan kesehatan. Kalau banyak sampah di sekitar kita, tentu kesehatan kita terancam. Kalau banyak sampah, banyak bekas makanan, tentu lalat-lalat pada datang. Nah, lalat juga membawa penyakit. Nah, makanya kita harus membersihkan sampah. Yang kedua, melindungi lingkungan dengan sampah plastik yang sulit terurai dapat mencemari tanah dan air. Dan juga dengan menanamkan kepedulian sosial, membersihkan sampah adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Kemudian, sampah itu banyak sekali jenisnya. Jenis-jenis sampah itu ada berapa? Ada yang tahu? Iya, ada dua. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Anak-anak bisa lihat di layar. Sampah organik itu seperti apa? Seperti apa itu? Bekas buah-buahan, misalnya kulit buah-buahan, bekas-bekas sisa makanan, ya, itu namanya sampah organik. Nah, sampah organik ini sampah yang mudah terurai, dan sampah organik ini bisa diolah menjadi kompos. Ya, kompos itu pupuk. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik. Ya, anak-anak bisa lihat sampah anorganik itu ada apa saja? Ya, botol plastik, apa lagi? Styrofoam, kaca, ya, itu adalah sampah-sampah anorganik. Dan sampah-sampah tersebut itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai. Oleh karena itu, kita harus bisa meminimalisir sampah anorganik, karena sampah anorganik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Jadi bagaimana cara kita menyikapi agar lingkungan kita itu bisa berkurang dari namanya sampah anorganik, yaitu dengan cara kita bisa memanfaatkan sampah, kita buat proyek atau kita jadikan sebagai karya seni. Misalnya seperti bekas minuman, ya, bisa kita gunakan untuk membuat seperti tempat tisu. Pernah kan anak-anak buat? Nah, kemudian bisa juga dibuat untuk tempat gelas. Nah, itu bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Nah, itu kalau bisa kita mengolah sampah. Nah, selain itu juga bisa kita gunakan untuk menjadi bahan yang bernilai seni. Kita bisa buat bunga dan lain sebagainya. Nah, dengan hal tersebut kita bisa mengurangi jumlah penumpukan sampah. Lalu apa dampak negatif sampah anorganik? Pertama, pencemaran lingkungan. Kalau sampah plastik kita bakar, tentu akan mencemari
ekosistem yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian selain mengganggu ekosistem, juga akan terjadi banjir apabila kita banyak membuang sampah plastik di sungai, ya, di tempat saluran-saluran air. Itu akan terjadi penyumbatan dan akan terjadi banjir. Itu dampak negatifnya. Jadi pada proyek kita akan mengolah sampah, yaitu sampah anorganik. Kita akan membuat proyek sampah anorganik dari botol atau minuman gelas, bekas minuman gelas itu kita akan buat menjadi karya seni, yaitu kita akan buat menjadi bunga. Paham? Oke. Jadi nanti kita akan melanjutkan proyek. Setelah ini anak-anak mengobservasi, ya, mengobservasi sampah, lalu kita akan melakukan proyek. Paham ya? Oke, kalau gitu sekarang kita akan observasi sampah di video. kalian hasilkan menjadi bahan ataupun barang yang bermanfaat seperti bunga yang sudah kalian buat. Nah, sekarang silakan anak-anak untuk mempresentasikan daripada proyek yang sudah anak-anak buat. Silakan dimulai dari Bu Andi dan juga Dery, boleh juga ditemani oleh Andi untuk maju ke depan mempresentasikan proyeknya. Silakan Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini adalah salah satu proyek yang kami hasilkan dari sampah, yaitu berupa kerajinan yang dapat memperindah warna. Dari proyek ini, kami mengerti bahwa sampah merupakan tanggung jawab bersama, sehingga kami harus 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2.
Karya ini merupakan produk yang kami hasilkan dari sebuah sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang sulit terurai, sehingga kita dapat memanfaatkannya menjadi sebuah kerajinan seperti bunga ini. Dari kegiatan ini, poin yang dapat kami terapkan di kehidupan yaitu: 1. Buanglah sampah di tempat sampah. 2. Kita menyediakan tempat sebagai pembuangan sampah. 3. Mengolah sampah menjadi benda yang lebih bermanfaat. Yang dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih. Anak-anak sudah menjalankan proyek yang sudah kita rencanakan, yaitu proyek B5 dalam mengolah sampah, ya. Sehingga dalam pengolahan sampah ini kita bisa mengurangi penumpukan sampah anorganik. Jadi untuk tindak lanjutnya, anak-anak silahkan melanjutkan kegiatan proyek ini dengan teman kelompoknya ataupun dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir penumpukan sampah organik, ya, agar kita juga bisa memanfaatkan barang-barang bekas seperti sampah organik menjadi barang yang bermanfaat. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau anak-anak sudah paham, mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.